32. 10 hari kemudian, Zuo Fan kembali secara rahasia ke halaman kecil di Violet Dragon Pavilion. Perjalanan ini memakan waktu setengah bulan, tetapi Zuo Fan memastikan untuk memberitahu Lei Yuting untuk menempatkan bandit Gunung Blackwing di kota dalam keadaan siaga. Karena bandit masih ada, jadi adalah lembah neraka. Dalam perjalanan ke rumahnya, Zuo Fan menemukan bahwa Long Jie dan Long Kui tidak ada dan mengatur penjaga untuk menempatkan lelaki tua itu di sebuah ruangan saat dia pergi mencari Luo Yunchang. 15 menit kemudian, Xiao Cui menangis ketika melihat pintu terbuka. Dia berlari sambil menangis ke Lei Yuting, nona muda. Lei Yuting menyeka air mata gadis itu dan mengusap hidungnya. Gadis bodoh, mereka tidak keras padamu, kan? Xiao Cui menggelengkan kepalanya. Semua klan Luo, selain pelayan jahat itu, memperlakukanku dengan baik. Girly, jangan bicara buruk tentang orang saat mereka hadir atau mereka akan melakukannya menempatkanmu di tempatmu. Zuo Fan kemudian berjalan di samping anggota klan Luo lainnya yang tersenyum melihat kejenakaan Xiao Cui. Luo Yunhai menyetujui, kamu gadis bodoh, saudara Zuo paling suka memukul orang. Kamu mengacaukannya, sekarang lihat bagaimana dia mengacaukan bagian belakang kamu. Xiao Cui bersembunyi di belakang Lei Yuting. Zuo Fan memutar matanya. Apakah dia iblis di mata anak-anak ini? Luo Yunchang dan Kapten Pang saling bertukar pandang tetapi merasa hangat di dalam. Zuo Fan selalu melakukan apa yang dia inginkan dan tidak pernah meninggalkan kesan pertama yang baik, sampai-sampai beberapa orang bahkan menyebutnya keji. Mereka mengalami ini secara langsung. Tapi begitu mereka mengenal Zuo Fan, mereka akan menemukan bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Kamu, Yunchang. Mereka semua menoleh ke orang tua di belakang Lei Yuting yang menyaksikan Luo Yunchang dengan emosi. Kemudian dia menoleh ke anak itu, dan kamu, Luo Yunhai. Terpujilah Tuhan, anak-anak saudara Zenan masih hidup. Senior, apakah kamu mungkin? Luo Yunchang ragu-ragu. Hal pertama yang dilakukan Zuo Fan ketika dia kembali adalah membawanya ke penguasa Gunung Blackwing untuk memahami hubungan antara Gunung Blackwing dan klan Luo. Dan mengapa lembah neraka mengarahkan perhatiannya pada mereka. Zuo Fan membuat perkenalan, ini adalah penguasa Gunung Blackwing, pemimpin bandit yang menghancurkan Cloud Manor. Apa? Wajah Luo Yunchang berubah suram dan bermartabat sebagai niat membunuh melonjak dan Yuan Qi-nya bocor. Lei Yuting melompat di depan lelaki tua itu. Tangannya yang lemah menggerakkan Lei Yuting ke samping dan berlutut. Air mata mengalir deras. Yunchang, bencana klan Luo adalah salahku. Jika kamu ingin membunuh siapapun, bunuh aku. Ayah baptis, Tuan Gunung. Lei Yuting dan Xiao Cui berteriak tetapi lelaki tua itu mengusir mereka. Aku berhutang pada klan Luo. Kamu tidak boleh menghentikannya. Luo Yunchang memperhatikan pria tua yang lemah itu dengan marah. Namun dia tidak menyerang. Zuo Fan menepuk bahunya. Yang Ming telah membuatnya tertipu. Begitu lama, melumpuhkannya di tempat tidurnya. Dan dia baru saja pulih sedikit. Serangan terhadap klan Luo tidak ada hubungannya dengan dia. Petik 2. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Luo Yunchang menggerutu, menyalahkannya karena hampir membunuh orang yang tidak bersalah. Zuo Fan mengusap dagunya, meskipun lelaki tua ini sangat buta sehingga membawanya masuk mungkin akan menenggelamkan klan Luo. Membunuhnya untuk membalas dendam adalah wajar.
Dia memutar matanya pada logika meragukan Zuo Fan. Meskipun masuk akal, menyalahkan lelaki tua itu terlalu jauh. Luo Yunchang bukanlah orang yang melampiaskan amarahnya pada orang lain. Terlebih lagi ketika lelaki tua itu sepertinya mengenal ayahnya dengan baik. Senior, kamu juga seorang korban. Tidak, aku dan Zenan adalah saudara kandung selain Luo. Klan jatuh karena aku. Itu karena aku jiwanya tidak bisa beristirahat. Dia menyeka air mata dari wajahnya yang kesakitan. Luo Yunchang terkejut dan kemudian melihat Luo Yunhai menggelengkan kepalanya. Senior, mengapa ayah itu tidak pernah menyebutmu? Menghela nafas yang dia pegang, lelaki tua itu menenangkan hatinya yang gelisah. Klan Luo adalah klan yang terhormat, liga di atas bandit tua seperti aku. Tapi ayahmu dan aku menjadi saudara sumpah saat kita bertemu dan menyembunyikannya, takut mempengaruhi reputasi klan Luo. Selain itu, klan Lei aku memiliki aturan kuno, tidak pernah membuat musuh dari klan Chai dan Luo. Luo Yunhai berteriak lalu bergumam, ayah pernah mengatakan itu padaku. Terlepas dari situasinya, untuk selalu bertahan atau binasa bersama klan Lei dan Chai. Aku tahu klan Chai, tapi apakah klan Lei yang dia maksud milikmu? Luo Yunchang menoleh ke kakaknya, kenapa ayah tidak pernah memberitahuku apapun tentang ini? Luo Yunhai menjulurkan dagunya dan mencibir, ayah bilang itu rahasia antara laki-laki. Ini bukan untuk diketahui oleh wanita atau orang luar. Zuo Fan mengerutkan kening. Mungkinkah aturan leluhur di klan Lei dan Luo ini diturunkan ke kepala klan saja? Benar, tetapi karena aku tidak memiliki seorang putra untuk mewariskannya. Aku membicarakannya sekarang. Terlebih lagi, aku dan Zenan menjadi saudara. Jadi klan Luo tidak akan pernah menyakiti kita. Tapi kemudian dia mengingat bagaimana klan Luo jatuh karena dia dan menggelengkan kepalanya karena malu. Lama Bung, apakah kamu memiliki seni bela diri yang diturunkan di klan kamu? Zuo Fan bertanya. Orang tua itu mengangguk. Aku mewariskan seni bela diri peringkat roh klan aku, jari petir, kepada Tinger karena aku tidak memiliki putra. Tapi bajingan Yang Ming itu malah mengambil batu giok itu. Bam! Zuo Fan bertepuk tangan, itu dia. Itulah yang mereka kejar. Lalu dia bergegas keluar pintu, tunggu di sini. Semua orang tercengang, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Zuo Fan melewati gerbang pavilion naga terselubung seperti badai yang dijaga oleh sepasang penjaga yang sama. Mereka bahkan tidak mencoba menghentikannya. Bro Jiu, Zuo Fan berteriak saat dia mencari Long Jiu. Dia segera melihat pintu tertutup dengan Long Kui dan Long Jie bertindak sebagai penjaga dan tahu Long Jiu ada di dalam. Dia bergegas mendekat saat dia berteriak. Long Kui memblokirnya, marah, diam. Paman Jiu tidak akan menerima tamu hari ini. Tersesat. Aku bukan tamu. Aku memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan dengan Long Jiu. Tetap di samping. Zuo Fan ingin menyerang tetapi kekuatan Long Jie dan Long Kui menghalanginya untuk masuk. Penting bukan? Jangan salah mengira apresiasi Paman Jiu terhadap kamu sebagai kelemahan. Ini adalah pavilion naga terselubung, bukan halaman belakangmu. Long Kui memelototinya saat dia berdiri di depan pintu. Saudara Zuo, Paman Jiu tidak dapat melihatmu hari ini. Silakan kembali. Long Jie tegas. Zuo Fan tahu bahwa menyerang tidak ada gunanya dan tersenyum. Girly, apakah kamu tahu di mana aku berada beberapa hari terakhir ini? Di mana bisa seorang pria kotor mungkin pergi?
Terakhir kali kamu memiliki 2 di tangan kamu dan kali ini kamu pasti menghabiskan malam yang lembut di desa mereka. Long Kui memutar matanya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya sambil mencibir. Hahaha, kuharap, tapi aku tidak sebebas yang Miss Long. Kembali ke masalah yang ada, aku mengikuti petunjuk di lembah neraka. Kapan saja sekarang mereka akan datang ke pavilion naga terselubung, jadi jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Omong kosong. Jika kamu tahu tindakan lembah neraka, maka banteng bisa terbang. Long Kui meremehkan. Long Kui ingin mengutuk, kami selalu memperlakukanmu dengan sangat baik namun kamu bahkan mengutuk kami setelah memutuskan semua ikatan. Namun dia tidak mendapatkan kesempatan, sebagai pintu dibuka dengan derit dan suara Long Jiu datang, tolong bawa saudara Zuo masuk. Long Jie dan Long Kui terkejut, lalu membungkuk, ya. Zuo Fan melintas melewati mereka seperti asap, tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri, hehehe. Long Kui terengah-engah ketika dia melihat tampang sombongnya, apa hebatnya dia? Bukankah dia hanya master arai kelas 5? Mengapa Paman Jiu sangat peduli padanya? Dengan senyum pahit, Long Jie kembali menjaga pintu. Ini adalah contoh utama membenci anggur karena asam tanpa mencoba. Mereka. Jika nona muda adalah master arai kelas 5 sebagai gantinya, tidak hanya Paman Jiu yang akan merawatmu, dia bahkan akan memujimu ke surga yang tinggi. Di sisi lain, Zuo Fan, yang tidak bisa tidak peduli dengan ketidakpuasan Long Kui yang meningkat padanya, berjalan di dalam sebuah rumah besar setelah menghabiskan 5 menit melintasi koridor. Dia segera melihat Long Jiu duduk di kursi tinggi berseri-seri padanya. Di kedua sisinya ada 2 kursi identik lainnya, kecuali mereka menghadap ke arah yang berlawanan. Hahaha, saudara Zuo, apa yang membawamu ke sini hari ini? Zuo Fan berhenti di depan Long Jiu yang sedang tersenyum padanya, tapi senyum itu segera tergantikan dengan tatapan muram, tapi aku harus mengingatkanmu. Jika kamu datang ke sini dengan omong kosong, akan ada konsekuensinya. Menggaruk hidungnya, Zuo Fan tersenyum, para ahli lembah neraka ada di sini dan akan segera menyerang tempat ini. Aku ingin tahu apakah ini dianggap tidak masuk akal. Petik 2. Tentu saja tidak, jika itu benar. Petik 2. Sebelum Long Jiu menjawab, suara tua datang dari salah satu kursi tinggi, diikuti dengan belokan lambat dari kedua kursi. 2 aura ganas, lebih kuat dari Long Jiu, menyapu Zuo Fan. Napasnya tertahan di tenggorokan dan terhuyung mundur saat setetes keringat dingin mengalir di wajahnya yang terkejut.